Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di Sobat-sobat, seandainya para pelaku bid'ah mau menggunakan akal pikirannya, akal sehatnya, mau membuka hatinya, mau lepas dari doktrin panutan mereka, dan tentu saja mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja mereka akan meninggalkan amalan tahlilan yang kerap dilakukan ketika ada yang meninggal, sobat-sobat. Akan tetapi, karena mereka tidak mau menggunakan akal pikirannya, akal sehatnya, tidak mau membuka hatinya, tidak mau lepas dari doktrin panutan mereka, dan mereka menolak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Akhirnya mereka melakukan upaya-upaya perlawanan, upaya-upaya penolakan dengan dalil cocok logi, sobat-sobat, dalil akal-akalan dan ngepas-ngepasi. Karena dalil apapun yang diungkapkan oleh mereka untuk memberikan posisi amalan tahlilan menjadi legal, itu semua terbantahkan dengan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak melakukan amalan tersebut. Sebenarnya dalil ini sudah cukup untuk membuat mereka menyadari bahwa amalan tersebut adalah amalan bid'ah. Dan bukankah asal usul sejarah dari tahlilan itu dimulai oleh Sunan Kalijaga? Jelaskan yang dimodifikasi dari keyakinan Hindu. Dan tentu saja Sunan Kalijaga tidak untuk berkelanjutan hal ini dilakukan, tetapi untuk sementara sampai mereka memahami bahwa ini bukan ajaran Islam. Dan salah satu mantan Brahmana dari agama Hindu yang akhirnya hijrah kepada Islam menjadi mu'alaf juga sudah mengungkapkan bahwa amalan tersebut berasal dari agama lama yang dianutnya, yaitu Hindu. Meskipun mereka nanti
memberikan argumentasi tentang adanya bid'ah hasanah. Dan itu pun sudah saya respon, ya, bahwa dalil-dalil yang mereka ungkapkan itu gugur, ya, untuk dijadikan dalil dari bid'ah hasanah. Dan sobat-sobat, ini salah satu contoh, ya, nanti akan saya tayangkan di screenshot, contoh dari upaya memberikan dalil bagi legalitas amalan mereka. Tetapi sobat-sobat, dalilnya yang seperti yang saya katakan tadi, cocok logi, akal-akalan, dan ngepas-ngepasi. Nah, ini dalilnya sobat-sobat, ya. Nah, dalil ini diambil dari salah satu kitab panutan mereka, yaitu dari Imam An-Nawawi, sobat-sobat. Yang saya tangkap dari dalil yang dikemukakan, ya, bahwa di situ dikatakan tentang bersedekah kepada orang yang sudah mati. Dan memang ini disetujui oleh Rasulullah. Tidak ada masalah dalam hal ini. Akan tetapi sobat-sobat, yang jadi masalah adalah, ya, ketika sedekah ini jika tidak mampu dikaitkan dengan membaca Al-Quran, ya. Nah, bahkan dikatakan membaca apa saja. Dalam komennya, ya, dikatakan ini dalil tahlilan yang kamu bid'ahkan. Padahal dari kutipan yang mereka ungkapkan tidak ada satu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena tahlilan itu kan karena di dalamnya dibacakan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tetapi di kitab tersebut tidak disebutkan, ya. Nah, sebenarnya kalau mereka mengatakan ini dalilnya, ya tidak kuat, ya. Nah, mungkin ya kalau mau dipaksakan juga di kalimat membaca apa saja. Nah, ini yang bermasalah, sobat-sobat. Ya, berdasarkan dalil Al-Quran saja, ini sudah bertentangan membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah mati. Bukankah di surat Al-Baqarah 185, ya, fungsi Al-Quran itu bukan untuk yang mati, akan tetapi untuk yang hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas, ya, wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Yang namanya manusia berarti masih hidup, karena yang namanya manusia, roh dan jasadnya masih menyatu. Kalau rohnya dan jasadnya tidak menyatu, bukan lagi nas tetapi mayit. Nah, jadi dari sini saja sudah bertentangan, ya, membacakan Al-Quran untuk yang mati. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk petunjuk bagi
yang hidup. Sobat-sobat. Ya. Kemudian cobalah telusuri. Ya. Tidak ada satupun riwayat ya ataupun asar para sahabat yang mereka pernah membacakan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Nah, jadi ya, dalil ini seperti yang saya katakan sobat-sobat, dalil cocok logi, dalil akal-akalan, dan ngepas-ngepasi. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat. Ya, mengenai respon saya terhadap dalil yang diungkapkan, bahkan diulang oleh komentator yang lain, mendesak saya untuk merespon dalil yang diungkapkan tersebut, sobat-sobat. Dan saya sudah meresponnya. Kesimpulannya, ya, dalil ini lemah untuk melegalkan tahlilan dan hanya dalil cocok logi, akal-akalan, dan ngepas-ngepasi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.